terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Anita Sari SPD, asal sekolah SD Negeri 5 Kaur, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nomor peserta PPG 17049000307, NIM 2423990294. Akan membawakan materi mengenal pesan pokok surah Al-Ma'un dengan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan pimpin dulu doanya ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oleh Hadir Bu. Jiza, Hadir Bu. Zara, Hadir Bu. Najwa, Hadir Bu. Alif. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan membaca surah Al-Ma'un terlebih dahulu. Siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada yang sudah hafal? Nah, mari kita baca sama-sama dengan Ibu. Sudah hafal semua ya? 1, 2, 3, dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ayat yang kita baca tadi, tentang makna dari Quran surah Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan pesan pokok dari surah Al-Ma'un. Kira-kira ada yang sudah tahu tentang orang yang mendustakan agama? Boleh? Apa? Orang yang menghati anak yatim. Orang yang menghatib anak yatim, itu salah satunya, betul ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan satu buah gambar. Terlihat semuanya? Terlihat? Nah, kira-kira dari gambar yang Ibu tayangkan ini, ada yang mau menanggapi atau tidak? Ada? Boleh? Apa? Kira-kira Lendra? Anak mengemis. Iya. 2. Anak kelaparan. Iya, betul. 3. Anak makan sisa. Iya, ini semuanya adalah gambar-gambar anak terlantar. Selanjutnya Ibu akan menayangkan satu buah video. Silakan kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan. Kalau mau dicatat boleh, karena nanti akan ada pertanyaan dari Ibu. Silakan. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu,
Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat." Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Oke, ini adalah video tentang Quran Surah Al-Ma'un. Sudah ditelaah? Nah, selanjutnya agar lebih paham lagi, Ibu akan menampilkan slide PowerPoint tentang Quran Surah Al-Ma'un. Nah, pesan pokok dari Surah Al-Ma'un. Apa itu Surah Al-Ma'un? Adalah surah pendek namun syarat makna atau memberikan peringatan tegas terhadap sifat-sifat buruk yang dapat menjerumuskan manusia. Selanjutnya, nah, ada 2 larangan yang termasuk di dalam surah Al-Ma'un. Larangan apa saja, Hendra? Yang pertama, kikir. Yang kedua apa, Mela? Peduli. Ada yang tahu apa itu sifat kikir? Kikir itu adalah sifat orang yang tidak memiliki rasa empati. Kalau peduli? Udah tahu peduli? Peduli adalah sikap yang peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Berarti kita dilarang kikir dan dianjurkan untuk bersikap peduli. Selanjutnya, oke, slide selanjutnya yaitu larangan menghardik anak
di dalam video tadi sudah dijelaskan, menghardik itu sama dengan menghina atau menegur dengan hei anak yatim. Nah, itu namanya menghardik. Seharusnya kita harus peduli. Sebagai masyarakat kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan menolong anak-anak ya yatim, karena itu termasuk ke bentuk apa nak? Bentuk kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, nah, larangan bersikap ria. Kalau di dalam video tadi kan ada mengatakan sikap ria. Apa itu ria? Ria itu adalah sikap yang ingin ditonton. Contoh, kita beribadah, sholat harus dikinai orang atau harus dilihat oleh orang banyak. Kata bahasa kita nih pamer. Nah, itu namanya ria. Apapun barang baru kita harus diinakkan ke kawan-kawan kita. Itu namanya ria. Dalam beribadah juga seperti itu. Kalau misalkan kita puasa Senin Kamis, kawan-kawan kita harus tahu. Nah, itu namanya ria. Berarti apa itu sifat ria tadi? Pamer. Itu namanya sifat ria. Seharusnya segala sesuatu itu kita harus ikhlas beramal, ikhlas beribadah. Itu hanya karena apa? Hanya karena bagus, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji oleh manusia. Oke, dari video dan slide PowerPoint yang sudah Ibu tayangkan tadi, Ibu ada pertanyaan? Sudah ada kan? Telaah dan catatan kalian? Nah, pertanyaan pertama untuk video yang Ibu tayangkan. Kira-kira Quran Surah Al-Ma'un ini diturunkan di mana? Ada yang tahu? Di mana, Faris? Mekah. Di Mekah. Bagus, itulah makanya Surah Al-Ma'un dimaksud dengan surah Makkiyah. Selanjutnya, apa saja yang termasuk orang-orang mendustakan agama? Coba sebutkan satu saja. Ada yang tahu? Boleh, Mela? Orang yang menghardik anak yatim. Bagus. Orang yang menghardik anak yatim. Nah, kalau dari materi tadi, kebalikannya, Ibu ingin kalian yang memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ada yang belum jelas? Untuk yang materi, boleh Zara? Di dalam pengamalan ayat 2, kita dilarang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa ya, Bu? Oh iya, menghardik tadi kan sudah Ibu jelaskan, tapi kurang paham. Menghardik itu adalah menghina atau membentak anak yatim. Misal dengan sebutan, hei anak yatim. Nah, itu termasuk ke menghardik. Kalau sikap seharusnya tadi apa kira-kira? Ada yang tahu? Sikap seharusnya kita kepada anak yatim harus peduli. Karena itu termasuk ke bentuk peduli terhadap sesama. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, Bu. Boleh. Apa yang dimaksud ria, Bu? Ria. Ada yang ingin menjawab? Apa itu ria? Ria adalah sikap pamer dalam hal ibadah. Contoh kalau pamer dalam hal ibadah, ada yang ingin mencontohkan? Ya, kalau dalam ibadah, sholat atau puasa ingin dipamerkan. Sekelas harus tahu masa kita hari ini puasa. Nah, itu termasuk ke sikap ria. Siapa kira-kira pernah bersikap ria dalam kelasnya? Tidak ada. Nah, alhamdulillah, berarti terhindar dari sikap-sikap pendusta agama. Bagus. Baik, kalau semuanya sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompok. Nah, Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Supaya adil, silakan satu duduk di sini. Karena ini masih 4 orang. Silakan duduk di sini, Pip. Sini. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sebelum Ibu bagikan, Ibu akan menjelaskan dulu. Silakan duduk dulu rapi-rapi. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu mencari asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Di sini ada tentang surah Al-Ma'unnya. Silakan kalian cari yang mana asbabun nuzulnya. Dan selanjutnya itu tinggal menconteng yang mana yang termasuk ke surah Al-Ma'un. Nah, dan yang kegiatan 3 itu adalah mencocokkan ayat surah Al-Ma'un dengan artinya.
tinggal kalian garis. Dan kegiatan 4 menyusun. Silakan kalian tulis di ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 7. Dan terakhir itu menjelaskan pesan pokok surah Al-Ma'un. Itu ada 5. Silakan kalian jelaskan di bawahnya. Sudah paham? Kalau sudah paham, coba teriak paham semua. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu bagikan LKPD 11. Kelompok 1, silakan ditulis di sini. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan kalian tulis dulu kelompok. Tugas nama kelompoknya berapa? Ini kelompok 1. Ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Anggotanya ya, silakan ditulis. Nah, yang setelah itu, yang ini silakan kalian dicontrol. Ya, silakan tulis dulu nama kelompok masing-masing. Sudah paham yang ini kan lewat HP di sini? Nah, ayo tulis dulu. Nama kelompok berapa ini? Nah, tulis. Tulis ketua kelompok siapa, sekretaris siapa, anggota siapa. Untuk pengisiannya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dengan ibu. Anu sulit tahu nak? Nama kelompok 3, ketua kelompok Katan, sekretaris Kila, anggota Banggan Kila Rifki Alif Rafif. Nah, silakan baik-baik presentasinya, mengetahui ibu tahukan juga nilai itu. Kegiatan 5. 1. Larangan menghardik anak yatim. Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. 2. Anjuran untuk memberi makan orang miskin, dan tidak ada keinginan untuk memberikan kemauan kepada orang miskin. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3? Saya, Bu. Nah, silakan kelompok 2. Sebutkan identitas para perawi yang diperselisihkan dalam sebab turunnya ayat 1-3. Nah, sudah ada jawabannya kelompok 3? Sudah, boleh. Para perawinya adalah 1. Abu Sufyan, 2. Abu Jahal, 3. Al-As Ibnu Walid, dan orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Nah, betul jawabannya. Ada pertanyaan lain? Tidak? Oke, kalau sudah silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh kelompok 3? Baik, dari yang sudah kita presentasikan sama-sama tadi, ada yang sudah paham semua atau belum? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kalau sudah paham. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Surah Al-Ma'un. Bagus, tentang Quran surah Al-Ma'un. Kira-kira kalian sudah bisa menguasai materi pembelajaran hari ini atau belum? Sudah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yang tahu silakan tunjuk tangan. Pertanyaan dari Ibu adalah, apakah kalian ada yang sudah tahu tentang pesan pokok surah Al-Ma'un? Saya, Bu. Nah, boleh, Najwa. Ada 5. 1. Larangan menghardik anak yatim. 2. Bagus. Anjuran untuk memberi makan orang miskin. 3. Larangan lalai terhadap sholatnya. Ya. 4. Larangan berbuat riya. 5. Anjuran bersedekah. Nah, itu adalah 5 pesan pokok dari surah Al-Ma'un. Baik, dari tugas kelompok 1, 2, dan 3 tadi, penilaian menurut kalian yang mana kelompok yang paling bagus?
Kami. Kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Kalau dari catatan Ibu, itu adalah kelompok 2. Nah, kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Sudah tahu tepuk wow? Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, mari kita kasih wow kepada kelompok 2. Tepuk wow. W O W wow. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari materi tentang makna Quran surah Al-Maun hari ini dapat kita simpulkan bahwa apa arti Al-Maun tadi? Enggan memberikan barang-barang berharga atau berguna. Nah, ada 5 yang termasuk ke orang-orang yang harus kita hindari tadi. Yang pertama itu tadi apa? Arti dari ini orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan memberikan makan kepada orang miskin. Selanjutnya ada yang binasalah orang yang sholat. Kira-kira kenapa binasa orang yang sholat? Karena dia malas-malasan atau lalai terhadap sholatnya. Karena semata-mata untuk apa tadi? Berbuat ria. Ria itu tadi untuk mendapatkan apa? Pujian dari pujian dari manusia. Padahal ibadah dan segala sesuatu kita ini hanya untuk amal. Kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir itu orang yang mendustakan agama adalah enggan memberikan bantuan kepada sesama. Nah, itu adalah makna dari Quran surah Al-Maun. Nah, baik anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah paham. Kalau sudah paham, coba Ibu tes dulu untuk memberikan pertanyaan. Kalau sudah bisa menjawab, berarti materi hari ini sudah paham semua. Kira-kira ada yang tahu contoh orang yang menghardik anak yatim? Boleh, Rifki? Tidak memberi pertolongan dan menghina anak yatim, Bu. Nah, bagus, itu adalah termasuk ke menghardik anak yatim. Selanjutnya kalau pengapalan ayat 4 ada yang tahu? Ya, Bu. Boleh, Kendra? Pengapalannya adalah ancaman orang yang lalai sholatnya, Bu. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Kenapa lalai terhadap sholatnya? Karena dia apa? Karena dia tidak khusyuk dalam sholat. Atau sholatnya tadi tidak dihinai. Apa namanya tidak dihinai itu, Zara? Perbuatan apa yang ingin dilihat tadi? Yang ingin dipuji? Ria. Oke, sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Oke, kalau sudah paham silakan berdoa. Silakan pimpin doanya. Alif. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillah.